Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan lembaga pendidikan Islam. Sejak awal, lembaga pendidikan Islam telah memegang peran penting dalam menyebarkan pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Selama beberapa tahun terakhir, banyak lembaga pendidikan Islam telah mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan pendidikan, dan beberapa telah meluncurkan program online untuk menjangkau lebih banyak siswa di seluruh dunia. Selain itu, pendidikan Islam juga semakin menekankan pada nilai-nilai inklusif, dialog antar agama, dan pemahaman yang mendalam terhadap tantangan kontemporer. Pada masa kerajaan Mataram, Islam masih berfungsi di bidang pendidikan dan tempat ibadah. Jadi, sama dengan masjid di dunia Islam lainnya sejak masa Rasulullah SAW. Contohnya seperti Masjid Agung Demak di samping berperan sebagai tempat musyawarah dan sarah-sehat para wali, juga merupakan tempat para wali memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kaum muslimin ketika itu. Perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran di Masjid Kesultanan biasanya sangat ditentukan oleh dukungan penguasa. Para penguasa bukan hanya mendanai kegiatan masjid, tetapi juga mendatangkan para ulama, baik dari mancanegara, terutama Timur Tengah, dan ulama pribumi sendiri. Contohnya itu Masjid Agung Palembang peninggalan Kesultanan Palembang. Para Sultan Palembang sangat memperhatikan perkembangan Islam serta mendorong tumbuhnya pengetahuan dan keilmuan Islam. Fungsi istana sebagai lembaga pendidikan juga sangat mencolok di Banten, yang pada abad ke-17 merupakan sebuah pusat penting ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Pada masa kejayaannya, ulama yang berasal dari berbagai negara menjadikan Banten rumah mereka, dan para ahli agama Islam dari berbagai tempat di Nusantara mengunjungi Banten untuk memperoleh pengetahuan agama lebih dalam. Kutab atau maktab pada awal Islam merupakan tempat belajar yang dilangsungkan di rumah ulama atau di suatu bangunan khusus yang menjadi bagian atau dekat rumah sang guru. Dalam perkembangannya, kutab atau maktab lebih merupakan lembaga pendidikan dasar, sementara pendidikan lanjutan berlangsung di masjid, sebagaimana yang dijalankan Nabi Muhammad SAW ketika masih berdakwah di Mekah, dilangsungkan di Dar Al-Arqam, yaitu Rumah Al-Arqam. Masjid di pemukiman didirikan oleh anggota masyarakat muslim sendiri dan dikelola secara swadaya. Masjid di pemukiman juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pengajaran. Madrasah berfungsi sebagai tempat menginap para pria yang sudah dewasa, sebagai tempat bermalam para uli balang apabila berpergian bersama Panglima Sagi. Selain itu, madrasah juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah. Ketika Islam telah menyebar di wilayah Sumatera bagian barat, fungsi madrasah bertambah karena juga dipakai sebagai tempat ibadah di kampung. Tempat madrasah itu berada pada bulan Ramadan. Madrasah berfungsi sebagai tempat melaksanakan sholat tarawih secara teratur dan ibadah lainnya. Kepala pengelolaan madrasah disebut sebagai tungku madrasah yang bertugas sebagai guru mengaji, imam salat, amil zakat mal dan zakat fitrah, tukang sunat, memandikan jenazah, dan juga melangsungkan pernikahan. Lembaga pendidikan lain di Kesultanan Aceh Darussalam ialah Daya. Asalnya adalah sebuah balai utama sebagai tempat sholat berjamaah dan belajar. Mata pelajaran yang diajarkan di Daya lebih tinggi daripada mata pelajaran yang diajarkan di madrasah. Daya adalah sebuah bangunan tempat ibadah yang didirikan tanpa tiang. Namun pondasi temboknya ditinggikan lalu di atasnya diberikan turupan semen. Pada umumnya, mata pelajaran yang dikembangkan di Daya berkisar pada ilmu-ilmu keagamaan Islam, sehingga seorang pelajar Daya diharapkan menjadi muslim, terdidik, dan dapat dijadikan panutan masyarakat. Rangkang adalah suatu penginapan yang disediakan untuk siswa yang kebanyakannya berasal dari luar kota. Biasanya rangkang dibangun dengan bentuk seperti rumah kediaman tetapi sangat sederhana. Metode pengajaran yang berlaku di rangkang yang pertama itu ada siswa bergantian mendatangi guru dengan membawa buku pelajaran. Setelah sang guru memberikan pelajaran secukupnya tentang bab tertentu, murid disuruh memberikan komentar. Selanjutnya yang kedua itu guru yang sedang membacakan naskah dikelilingi muridnya, kemudian murid diberikan kesempatan
pusat lembaga-lembaga pendidikan Islam di Aceh ini telah menyebabkan orang menjuluki Aceh sebagai Serambi Mekah. Di Minangkabau, proses pendidikan Islam pertama di luar rumah berlangsung di Sorong, sehingga Sorong merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di sana. Di Kerajaan Banjar, Kalimantan bagian selatan, lembaga pendidikan Islam pertama dikenal dengan sebutan Langgar, yang secara semantik juga berarti masjid berukuran kecil. Orang pertama kali mendirikan Langgar adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama Banjar yang pernah menuntut ilmu keislaman di Mekah. Sebelum kedatangan Islam di Jawa, pesantren sudah dikenal yaitu sebagai lembaga pendidikan agama Hindu. Setelah Islam masuk dan berkembang, nama itu berubah menjadi Lembaga Pendidikan Agama Islam. Lembaga Pendidikan Agama Islam sudah ada di Pulau Jawa sejak awal penyebaran Islam di sana, terutama pada abad ke-15 dan 16. Di pesantren Sunan Ampel menerima pemuda-pemuda yang berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara untuk mempelajari agama Islam. Dan bidang ilmu yang dikembangkan awal dari semua pengajaran bagi umat Islam adalah membaca Al-Quran. Pengajaran ini meliputi pelajaran tajwid, di samping kemampuan menghafal bagian-bagian penting dari Al-Quran, seperti misalnya juz amma yang diperlukan untuk sholat. Pengajaran lebih lanjut adalah fikih, usul fikih, akidah, tafsir, mantik, dan tasawuf tarekat. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama itu, siswa secara individual bergantian mendatangi guru dengan membawa sebuah buku pelajaran. Di sisi lain, guru memberikan penjelasan yang secukupnya dengan bab tertentu. Setelah guru memberikan penjelasan, biasanya murid disuruh memberikan komentar. Yang kedua, guru membaca naskah sambil dikelilingi muridnya. Setelah selesai, para murid itu diberikan kesempatan untuk bertanya. Seiring dengan munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam dan gerakan kebangkitan bangsa, muncul upaya-upaya di kalangan kaum muslim di Indonesia untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam. Gerakan pembaharuan Islam yang bermula di Timur Tengah dan lembaga pendidikan yang didirikan pemerintahan kolonial Belanda telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Jamlat Khair didirikan pada 1905 di Jakarta dan memiliki kegiatan utama dalam bidang pendidikan. Bersamaan dengan waktu berdirinya, organisasi ini mendirikan Sekolah Dasar Jamlat Khair di Jakarta. Muhammad Yunus membagi pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau itu 3 fase. Yang pertama, fase perubahan. Fase ketika Sorong mulai mengadakan pengajaran Islam itu pada tahun 1900 sampai 1908. Fase yang selanjutnya itu fase lahirnya madrasah klasikal dengan menggunakan bangku dan meja serta papan tulis. Fase ini dimulai dari tahun 1909 sampai 1930. Fase selanjutnya itu fase zaman modernisasi madrasah atau pembaharuan madrasah. Fase ini dimulai pada tahun 1931 sampai 1945. Di Jambi berdiri beberapa lembaga pendidikan Islam yang membawa gagasan pembaharuan. Contohnya seperti Madrasah Nurul Iman didirikan oleh Haji Abdul Samad pada tahun 1914 Masehi. Selanjutnya itu ada Lembaga Madrasah Sadatut Darain didirikan oleh Haji Ahmad Syakur. Selanjutnya itu Lembaga Madrasah Nurul Islam didirikan Jamas Haji Muhammad Soleh. Pada umumnya madrasah dibagi menjadi 2 jenjang, yaitu tingkat dasar yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah selama 5-7 tahun dan tingkat lanjutan yang dinamakan Madrasah Tsanawiyah selama 3-5 tahun. Setelah Indonesia merdeka, persoalan agama ditandangi oleh sebuah departemen khusus, yaitu Departemen Agama yang secara resmi berdiri pada 3 Januari 1946. Tujuan dan fungsi departemen ini sebagai dirumuskan pada 1967 menempatkan persoalan pendidikan pada urutan pertama.
keputusan bersama 3 Menteri 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah ditetapkan antara lain: yang pertama, ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Yang kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih atas. Ketiga, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Pada tahun 1960, FDAIN dan ADIA disatukan menjadi institusi agama Islam negeri dengan 2 fakultas di Yogyakarta dan 2 fakultas lagi di Jakarta. Pada tahun 1963, YIN itu dipecah 2, yakni YIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan YIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Institusi agama Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sejak dikeluarkannya keputusan Presiden tanggal 20 Mei 2002. Nasib lembaga pendidikan Islam di Indonesia belum menunjukkan keadaan yang memuaskan. Hal ini disebabkan politik pendidikan negara yang perlu terus ditingkatkan dan karena berbagai kelemahan yang melekat dengan umat Islam Indonesia tersendiri. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.